3、はい。Halo teman-teman Animanga, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Setelah di video sebelumnya, Animanga sudah membahas cara kerja teknik kutukan Gojo Satoru, yaitu Six Eyes, Limitless, teknik kutukan biru, dan kurs teknik Lips maksimum kurs energi output blue. Berikutnya, Animanga akan membahas apa itu teknik kutukan merah, teknik kutukan ungu, domain expansion unlimited void, serta teleportasi. Seperti biasa, Animanga akan berusaha mengambil pendekatan sains dalam setiap pembahasannya. Buat teman-teman yang belum menonton bagian pertama, Animanga menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu karena teknik kutukan Gojo saling berkaitan. Cukup sudah basa-basinya, yuk langsung aja berikut pembahasan teknik kutukan Gojo bagian 2. Kelima, apa itu teknik kutukan merah? Jika teknik kutukan biru bekerja dengan menciptakan energi gravitasi super kuat yang menarik semua objek atau materi untuk mendekat ke arah Gojo sebagai pusat gravitasi. Teknik kutukan merah bekerja sebaliknya, yaitu dengan menciptakan gaya dorong atau antigravitasi super kuat untuk mendorong objek menjauh dari Gojo. Teknik ini dikatakan 2 kali lebih kuat dari teknik kutukan biru. Teknik kutukan ini kurang lebih mirip dengan energi gelap yang ada di alam semesta. Buat teman-teman yang tidak tahu apa itu energi gelap, Animanga akan menjelaskan secara singkat aja ya. Energi gelap adalah energi antigravitasi super besar yang hampir terdapat di 70% alam semesta. Energi inilah yang membuat galaksi kita bergerak semakin menjauh dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Bisa dibilang alam semesta kita terus mengembang hingga tak terbatas. Diberi nama energi gelap bukan karena berwarna hitam pekat, namun karena asal-usul dari energi gelap masih sangat misterius. Bagaimana bisa ada sebuah energi super besar di ruang hampa alias kekosongan? Jika menurut rumus Einstein, seharusnya energi bisa dihasilkan dengan mengalihkan massa benda dengan kecepatan cahaya di pangkat 2, atau I sama dengan M dikali C pangkat 2. E adalah energi, M massa benda, C adalah kecepatan cahaya. Rumus ini juga digunakan untuk mengukur besarnya energi yang dihasilkan dalam reaksi nuklir. Energi gelap mematahkan rumus ini karena energi gelap dihasilkan dari ruang kosong alias hampa yang bahkan partikel sekalipun tidak ada. Teknik ini pernah digunakan Gojo saat pertarungannya melawan Chogo pada Jujutsu Kaisen episode ke-7. Dalam episode tersebut, Gojo mengatakan kalau teknik kutukannya membawa energi tersebut ke dalam dunia materi. Jika ada materi yang terkena energi ini, maka materi akan terlempar menjauh. Itulah mengapa Gojo Satoru juga bisa terbang karena memanfaatkan energi gelap untuk mengcounter gravitasi bumi. Keenam, apa itu teknik kutukan ungu? Setelah Gojo Satoru berhasil menguasai teknik kutukan biru dan teknik kutukan merah, Gojo berhasil menciptakan teknik baru yang jauh lebih powerful, yaitu dengan menggabungkan teknik kutukan biru dan merah untuk menghasilkan teknik baru, yaitu teknik kutukan ungu. Sebenarnya kurang tepat jika kita menyebutnya dengan menggabungkan, akan lebih tepat jika kita menyebutnya dengan menubrukkan teknik kutukan biru dan teknik kutukan merah. Hampir sama dengan proses pembuatan partikel paling langka di alam semesta, yaitu antimateri, yang merupakan kebalikan dari materi. Antimateri menghasilkan energi super besar yang ketika bersentuhan dengan mitra materinya, reaksi ini disebut dengan penghancuran total alias annihilation. Tubrukan antar partikel dan antimateri dipercaya menghasilkan 100% energi murni. Energi murni adalah energi yang dipercaya tidak memiliki residu atau efek radiasi lanjutan setelah terjadi ledakan. 1 gram ledakan antimateri dapat menghasilkan kehancuran 20 kali lebih mengerikan dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sebagai catatan, bom atom Hiroshima memiliki berat 4,4 ton dan mengandung 64 kg uranium. Tragedi tersebut sukses menewaskan 140.000 korban jiwa. Meskipun sangat mengerikan, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena sampai saat ini para ilmuwan hanya mampu menciptakan beberapa nanogram antimateri dari atom hidrogen, yaitu antihidrogen. Karena sifat alami dari antimateri adalah kebalikan dari materi, maka jika keduanya saling bersentuhan, maka akan saling meniadakan.
persis sama seperti Holo Purple Gojo yang mampu menghapus eksistensi materi jika terkena ledakan dari Holo Purple. Ketujuh, apa itu Domain Expansion Unlimited Void? Untuk menjelaskan Unlimited Void, teman-teman perlu memahami apa itu Domain Expansion. Secara sederhana, perluasan domain adalah teknik kutukan canggih yang memungkinkan penggunanya untuk membangun penghalang di sekitar diri mereka sendiri dan juga target. Penghalang ini menciptakan ruangan baru sebagai domain bawaan pengguna. Di dalam domain, pengguna mendapatkan buff peningkatan kekuatan beberapa kali lebih kuat daripada di luar domain. Setiap teknik Jujutsu pasti kena dan tidak dapat dihindari. Apa itu Unlimited Void? Secara harfiah, Unlimited Void berarti kekosongan tak terbatas. Namun untuk kasus Domain Expansion Unlimited Void, Gojo Satoru itu berbeda karena target dipaksa untuk menggunakan kemampuan otaknya hingga tak terbatas, sehingga target dibuat mati kutu karena tidak mampu menerima informasi super besar yang tidak terbatas dalam satu waktu. Jika manusia non-jujutsu terkena Unlimited Void selama 0,2 detik, mereka yang berhasil selamat setidaknya perlu rehabilitasi minimal selama 2 bulan. Alasan Gojo bisa sangat cerdas, bahkan dikatakan sendiri oleh Gege Akutami kalau Gojo bisa melakukan segala hal, termasuk menciptakan antimateri yang merupakan partikel paling langka di alam semesta. Karena Gojo memiliki Unlimited Void untuk melakukan pencarian segala informasi yang ia butuhkan, layaknya search engine raksasa yang kini kita sebut Google. Jika ada sesuatu yang mustahil dilakukan Gojo, yaitu Gojo tidak akan pernah bisa meloloskan diri dari segel kutukan tingkat spesial, yaitu Prison Realm atau ranah penjara tak terbatas. Untuk pembahasan alasan Gojo tidak bisa lepas dari Prison Realm, Animanga akan membahasnya pada video terpisah karena akan terlalu panjang. Terakhir, apa itu teleportasi? Secara harfiah, teleportasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tele yang berarti jauh dan vortere yang berarti membawa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teleportasi adalah proses, cara, perbuatan memindahkan orang atau barang menggunakan psikokinesis. Jadi teleportasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu materi dari satu titik ke titik lain tanpa melewati jarak antara kedua titik. Proses ini kurang lebih instan, mirip dengan konsep apport, kata yang sebelumnya digunakan dalam konteks spiritualisme. Teleportasi banyak digunakan dalam karya fiksi ilmiah dan juga fantasi. Saat ini, teleportasi hanya dapat digunakan untuk memindahkan benda yang berskala nanometer seperti atom hidrogen. Namun ada yang percaya kalau pada tahun 2033, manusia sudah mampu menteleportasikan atom kuprum atau tembaga. Entah bagaimana cara kerja Gojo bisa menteleportasikan dirinya. Yang pernah teman-teman lihat pada episode 7 saat pertarungan Gojo melawan Jogo. Gojo benar-benar berteleportasi ke tempat Yuji, kemudian berteleportasi kembali ke tempat pertarungan Jogo. Namun menurut Animanga, Gojo menggunakan reaksi fusi, yaitu reaksi penggabungan inti atom untuk membentuk inti atom yang lebih besar. Namun bedanya, Gojo mampu menggunakan teknik kutukan biru untuk memadatkan dirinya hingga level subatomik untuk mencari lubang cacing ke arah tujuan. Kemudian Gojo menggunakan teknik kutukan pembalik lanjutan untuk membantu proses pernafasan karena perbandingan perubahan volume tubuh yang secara tiba-tiba untuk mengembalikan ukuran tubuhnya ke ukuran normal. Meskipun terdengar sederhana, tapi proses ini sangat-sangat susah karena perlu penguasaan energi kutukan level canggih. Hingga saat ini hanya Gojo Satoru lah satu-satunya orang di semesta Jujutsu Kaisen yang diketahui mampu melakukan teknik teleportasi. Sekian pembahasan teknik kutukan Gojo. Jangan lupa subscribe channel Animanga dan jangan lupa share video ini. Salam Animanga, salam presisi.